Kenapa Narcissistic Personality Disorder atau NPD tidak bisa disembuhkan? Jawabannya sederhana tapi kejam. Karena pengidapnya tidak pernah merasa sakit. Mereka tidak melihat ada yang salah dengan dirinya. Justru orang lainlah yang dianggap salah. Debat sama orang pintar itu susah karena lo dipaksa mikir lebih dalam. Tapi debat sama orang bodoh itu mustahil karena mereka nggak pakai logika, cuma tutup telinga dan buka mulut. Sama orang pintar, otak lo yang ditantang. Sama orang bodoh, kesabaran lo yang dihabisin. Fenomena ini sering luput dari perhatian. Bagaimana pengidap NPD menjadikan agama sebagai alat manipulasi? Mereka membungkus diri dengan citra kesalehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Rahasia Hati bersama saya Tehana. Saya berdoa wargi sehat-sehat, selalu bahagia dan rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya akan mereaction beberapa video. Kali ini saya akan bahas tentang NPD. Apa itu NPD? Tanpa lama-lama, yuk kita simak video pertama. Seorang NPD menjadikan agama sebagai alat manipulasi. Fenomena ini sering luput dari perhatian. Bagaimana pengidap NPD menjadikan agama sebagai alat manipulasi? Mereka membungkus diri dengan citra kesalehan palsu, sholat rajin, bacaan doa fasih, tutur kata manis di depan publik. Tapi semua itu bukan ketulusan, melainkan strategi membangun reputasi suci yang sesungguhnya rapuh. Lebih dalam lagi, mereka lihai mengutip ayat atau ajaran agama untuk menekan orang lain. Ayat suci dijadikan senjata, bukan untuk menuntun, tapi untuk membungkam. Pasangan yang protes akan segera dituduh melawan ajaran Tuhan. Anak-anak yang bersuara langsung dicap durhaka. Dan ketika kebusukan mulai tersium, mereka langsung playing victim dengan dalih agama. Kalimat klis keluar, "Aku sedang diuji. Kamu harus sabar. Ini bagian dari iman," padahal itu hanya tamang untuk menutupi manipulasi yang sedang berjalan. Puncaknya, saat kesalahan mereka terbongkar, bukannya introspeksi, mereka melempar tanggung jawab kepada Tuhan. Semua sudah kehendak Tuhan, kalimat sakti yang memutus ruang kritik dan menutup rapat pintu kebenaran. Inilah bentuk kejahatan psikologis yang paling halus tapi paling menyayat. Agama dijadikan topang, korban ditinggalkan dalam kebisuan, dan dunia seolah percaya bahwa sang narsistik adalah pribadi salah. Disinilah bahayanya. Bukan hanya merusak hubungan, tapi juga merusak makna agama itu sendiri. Iya, betul. Persis bapak beliau. Kita mau nurut gimana, mau menghargai gimana, gak respect yang ada. Baik wargi, video selanjutnya saya baca dulu ya. Simpelnya, NPD itu apa sih? Bayangin ada orang yang hidupnya kayak HP jadul tapi sok kayak iPhone 15 Pro. 1. Haus validasi nonstop, kayak wifi yang tiap 5 menit nyari sinyal. 2. Merasa paling hebat, padahal kadang skillnya biasa aja. 3. Kurang empati, kalau orang lain sedih, dia mikirnya, terus gue harus ngapain, kasih tepuk tangan. Manipulatif, bisa acting jadi orang paling baik sedunia kalau ada maunya. 5. Nggak tahan dikritik, dikasih saran dikit langsung ngambek kayak balita direbutin susunya. Maunya didengar, tidak mau mendengar. Debat sama orang pintar itu susah karena lo dipaksa mikir lebih dalam. Tapi debat sama orang bodoh itu mustahil karena mereka nggak pakai logika, cuma tutup telinga dan buka mulut. Sama orang pintar, otak lo yang ditantang. Sama orang bodoh, kesabaran lo yang dihabisin. Mereka nggak nyari kebenaran, mereka cuma nyari menang. Kalau fakta yang nggak cocok, faktanya yang disalahin. Kalau logikanya mentok, volumenya yang dinaikin. Mundur di situ bukan tanda kalah, tapi tanda kalau lo waras. Simpan energi lo buat hal yang bisa bikin lo tumbuh. Karya, data, prestasi, dampak. Karena kalau lawan lo tembok, tugas lo bukan meyakinkan tembok, tapi cari pintu buat keluar. Biar hasil yang bicara, karena bukti yang konsisten selalu lebih keras daripada debat yang bising. Capek berumah tangga sama suami NPD, menguras energi, menguras air mata, merusak mental, membunuh karakter. Karena
karena suka ngata-ngatain, suka ngintimidasi, suka menghakimi, gak ada kenyamanan. Sampai titik di mana saya akhirnya melawan karena ada hati remuk yang harus dijaga. Jangan sampai terjatuh lagi. Sudah sekuat tenaga bangkit sendiri, menyusun kembali remukan hati yang beliau hancurkan tanpa rasa bersalah. Bagaimana bisa menghargai bapak beliau, merajakan bapak beliau, kalau seperti itu? Justru sekarang saya kasihan kepada bapak beliau karena sudah gagal menjadi imam. Tidak semua suami bisa menjadi imam. Dan satu lagi pemikiran saya melawan bapak beliau, biarlah saya jadi korban yang melawan tapi jangan jadi pelaku. Ya, kenapa? Kata saya, NPD ini sama dengan bullying, bisa menular dari suami ke istri turun ke anak, ke lingkungan sekitar. Dampak kerusakannya parah. Karena itu saya pilih melawan untuk memotong rantai NPD. Kenapa Narcissistic Personality Disorder atau NPD tidak bisa disembuhkan? Jawabannya sederhana tapi kejam. Karena pengidapnya tidak pernah merasa sakit. Mereka tidak melihat ada yang salah dengan dirinya. Justru orang lainlah yang dianggap salah. NPD hidup dalam dunia ilusi di mana dirinya selalu benar, paling pintar, paling hebat. Maka bagaimana mungkin seseorang mau diobati kalau dia bahkan tidak mau mengakui penyakitnya? Berbeda dengan gangguan lain, NPD menolak introspeksi. Empati mereka cacat, rasa bersalah nyaris tidak ada, dan mereka selalu punya topeng untuk menutupi wajah aslinya. Bahkan terapi pun sering gagal, karena mereka akan memanipulasi terapisnya. Itulah sebabnya, banyak psikiater menyebut NPD bukan sekadar gangguan, tapi kutukan psikologis. Tidak ada obat, tidak ada terapi yang benar-benar bisa mengubahnya. Yang bisa dilakukan hanya satu, melindungi diri dari racun hubungan dengan mereka. Karena berharap seorang narsistik berubah, sama saja menunggu iblis bertobat. Di fase ini saya sekarang melindungi diri. Jadi ketika beliau nyerang, saya balik nyerang. Awal-awal bapak beliau shock ya, saya yang tadinya diam sudah berani melawan. Alhamdulillahnya, mulai dari situ bapak beliau kadar patriarkinya berkurang. Sedikit-sedikit mulai menjaga sikap dan lisannya. Meskipun egonya masih tinggi, gak apa-apa sih, namanya juga laki-laki. Selama tidak merendahkan, karena kalau laki-laki yang suka menghina, merendahkan perempuan, bukan laki-laki namanya. Wargi aja deh kasih tahu namanya apa di kolom komentar. Lanjut video berikutnya ya Wargi. Banyak orang bilang, mencintai pengidap NPD itu seperti berjalan di atas pecahan kaca. Awalnya mereka manis, memikat, seolah sempurna. Tapi begitu kau terjebak, setiap langkahmu hanya melukai dirimu sendiri. Kau coba bertahan, berharap cinta bisa mengubah segalanya. Tapi semakin kau memberi, semakin mereka merampas hatimu, harga dirimu, bahkan jiwamu. Semua perlahan dikikis habis. Mereka pandai membalikan fakta, menjadikan kau yang bersalah, hingga kau mulai meragukan dirimu sendiri. Kau hidup dalam kebingungan antara cinta dan luka, antara harapan dan kenyataan yang menghancurkan. Dan di titik tertentu, tubuhmu mungkin masih berdiri, tapi hatimu sudah rapuh, jiwamu sudah lelah. Itulah kenapa banyak yang menyerah, bukan karena mereka tidak setia, tapi karena luka yang ditinggalkan seorang narsistik terlalu dalam untuk sembuh. Bener banget, makanya saya melawan Wargi, karena gak bener kalau dibiarkan toksik, bisa menyebar kemana-mana. So, mulai move on, gak peduli dengan bapak beliau. Maksud saya Pak Suami ya, sekarang Pak Su aja ya, biar gampang difahami. Terus, saya mulai merawat diri lah. Ya, kemarin terlupakan. Soalnya pas saya lihat di cermin, waduh Wargi, kasihan amat diriku, nampak lebih tua dari umurku sebenarnya. Lelah, kusam, gak ada gairah. Come on Hana, wake up, wake up. Aku support diri aku sendiri sampai sekarang. Alhamdulillah udah lebih nyaman Wargi ya.
Saya bikin suasana hati dan pikiran tenang, happy. Ibadah juga lebih tenang. Sekarang lebih ke pasrah, udah lepaskan beban yang saya serahkan semua hidup aku pada Allah, mau rumah tangga panjang atau pendek, aku udah ikhlas, Wargi. Seorang dengan narcissistic personality disorder (NPD) merasa dirinya selalu benar dan merasa paling pintar karena ada beberapa faktor utama. Pertama, mekanisme pertahanan ego. Mereka tidak bisa menerima kritik atau kesalahan, sebab hal itu dianggap ancaman bagi harga diri mereka yang rapuh. Jadi, untuk melindungi diri, mereka selalu meyakinkan diri bahwa merekalah yang benar. Kedua, kebutuhan akan superioritas. Seorang narsistik butuh selalu berada di atas orang lain. Dengan merasa paling pintar, mereka bisa menekan, mengontrol, dan merendahkan orang lain agar terlihat lebih unggul. Ketiga, rasa insecure yang disamarkan. Ironisnya, di balik sikap arogan itu ada ketakutan besar akan kelemahan dan kegagalan. Jadi, dengan merasa benar dan pintar, mereka menutupi rasa takut tersebut. Keempat, manipulasi sosial. Dengan bersikeras selalu benar, mereka membuat orang sekitar ragu pada diri sendiri, gaslighting. Akhirnya, orang lain jatuh menurut dan si narsistik tetap berkuasa. Jadi, bukan benar-benar karena mereka benar atau pintar, tetapi karena mereka tidak tahan jika dianggap salah atau rendah. Itu sebabnya narsistik akan berkelit, berdebat, bahkan menyalahkan orang lain demi mempertahankan ilusi superioritasnya. Ada yang bertanya, Wargi, adakah pelaku NPD perempuan? Kata aku sih tentu saja ada. Seperti dijelaskan di video barusan, itu menjadi sifat yang terbentuk tergantung entah karena pola asuh atau trauma apalah. Hanya saja karena ego laki-laki lebih dominan, maka menjadi mayoritas. Sedangkan perempuan kan bukan imam. Secara naluri setelah menikah pastinya tawadu pada suaminya. Kalaupun ada yang NPD, mungkin ego karena penghasilannya lebih besar. Tetapi suami sebagai imam seharusnya masih bisa mengendalikan. Ini menurut saya. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan pendapat Wargi di kolom komentar ya. Video selanjutnya solusi buat Wargi yang punya pasangan NPD. Ini trik menghadapi pelaku NPD. Hidup bersama manusia pengidap NPD bukan sekadar tantangan, tapi medan perang yang tak terlihat. Mereka hidup dari manipulasi, gaslighting, dan permainan pikiran. Kalau kamu tidak paham, kamu akan terseret, habis secara mental, dan perlahan hancur. Maka, trik jitu menghadapi mereka jelas. Fahami permainan mereka, tapi jangan pernah ikut bermain. Mereka ingin kamu emosi, ingin kamu kehilangan kendali. Jangan kasih mereka panggung. Tetapkan batasan yang jelas. Sekali batas dilanggar, tegaskan. Jangan ada kompromi. Karena bagi NPD, kelembutan adalah celah untuk kembali menusuk. Jaga jarak emosional. Jangan libatkan hatimu terlalu dalam. Karena itulah senjata mereka. Semakin kamu beraksi, semakin kuat mereka mengikatmu. Jangan terlalu banyak berdebat. Dengan NPD, kebenaran bukan tujuan. Mereka hanya ingin menang. Jadi, hemat energimu. Dan yang paling penting, utamakan kesehatan mentalmu sendiri. Ingat, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu. Karena melawan manusia pengidap NPD bukan tentang mengubah mereka, tapi tentang bertahan, melindungi diri, dan memilih untuk tetap waras. Itu ya Wargi, kalau masih ada yang bisa dipertahankan dari pasangan NPD kalian, tetap semangat ya. Tapi jangan lupa bahagiakan diri kalian. Cari hal positif, jangan yang negatif. Jangan Wargi menghancurkan diri untuk kesenangan saat kebahagiaan semua ya. Baik Wargi, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jika dirasa channel ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like jika suka, tambahkan juga saran-saran di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.